Undangan RT kan selembar. Undangan Beda. Sekarang ya tidak Apa? lucu. Jangan disebutin Ya, aja. adalah Kan jadi ngomong ke generasi dinosaurus. baru. Ya lanjut aja. Oh, Iya. saya anak T-Rex. Iya. Lu bawa balon. Nah, nggak ada, Di nggak iklan ada. bukannya gitu ya. Gitu. Oh, enggak ada. Mama, kapan aku teriak ngomong sama mama? Padahal bari Naon, gogorowokan. jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, bertemu kembali di sebuah program yang akan mengupas tuntas segala kegiatan, program-program yang ada di unit-unit Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Sahabat Cendekia Muda, semoga kebahagiaan, keberkahan, rezeki, dan selalu bersama kita semuanya. Umur 12 sampai dengan 15 tahun merupakan umur yang krusial dalam perkembangan seseorang, di mana seseorang akan mencoba menyesuaikan dirinya dengan hormonal yang ada, pubertas, dan juga lingkungan sekitarnya. SMP Islam Cendekia Muda adalah sekolah yang menerapkan mengimplementasikan Sirah Nabawiyah dalam pembelajarannya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana di SMP Islam Cendekia Muda menguatkan pembiasaan yang menyenangkan agar putra-putri siswa-siswi yang ada di SMP Islam Cendekia Muda dapat tidak hanya baik dalam segi akademik, tapi juga target soleh-solehah dan keberkahan dia bisa dicapai. Untuk itu telah hadir tamu istimewa untuk kali ini, yaitu perwakilan dari level 7 Sekolah Islam Cendekia Muda, Ibu Ika Rina. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya perwakilan dari level 9 nih yang menjaga level 9, Ustadz Sofwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini Ibu Ika ini mulai awal masuk SMP Islam Cendekia Muda, kemudian Ustadz Sofwan yang nanti menjaga mempersiapkan untuk level selanjutnya. Nah, untuk podcast kali ini sahabat Cendekia Muda kita akan membahas nih sebetulnya bagaimana sih target-target yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda untuk putra-putrinya, terutama dihubungkan dengan Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Bu Ika dulu nih. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Masya Allah. Tentunya Bu Ika ini yang bertemu dengan anak-anak yang paling lucu-lucu kalau dia ada di SMP ya. Masih Iya, unyu-unyu. masih unyu-unyu ya. Gembil-gembil Iya, gitu. masih gembil-gembil. Nanti kalau Ustadz Sopan udah mulai makannya udah mulai penuh nasinya ya. Sudah kehabisan. Iya, udah kehabisan guru-gurunya. Kalau Bu Ika masih aman ya. Iya. Nah, Bu Ika nih, atau ke Ustadz Sopan dulu nah nih kayaknya nih. Boleh. Ya. Masya Allah. Ustadz Sopan, ini dari ujung nih. Kira-kira sampai nanti di kelas 9 nih Ustadz. Target karakter dan ibadahnya itu yang diharapkan di SMP Islam Cendekia Muda itu seperti gimana sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dilihat target ya, harapan sebenarnya, harapan dari siswa-siswi SMP Islam Cendekia Muda. Kalau kita lihat dari visi misi SMP sebenarnya ya akidah yang kuat tentunya tuh ya. Iya. Selain akidah yang kuat juga tentu karakter akhlak yang mulia yang iya, baik. betul. Nah, akidah yang kuat ini bisa dilihat dari ibadah-ibadah tentunya. Masya Allah. Ibadah-ibadah yang terlaksana baik dari ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, apalagi ibadah wajib tentunya. Apalagi ketika siswa-siswi level 7 itu kan sebenarnya peralihan ya dari masa kanak-kanak belum balik dan mau memasuki masa fase Masa balik, ya. betul. Kalau di 9 udah balik semua Itu gitu udah ya. balik semua Ah, gitu betul, ya. betul. Nah, tentu nanti ada adaptasi awal ya yang akan diterapkan di sana dengan pembiasan-pembiasan ibadah. Kemudian kita perkenalkan juga ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Selain itu juga akhlak juga penting ya. Iya, Nah, betul. karena
orang yang beribadah kalau tanpa akhlak juga ya sia-sia deh Betul, ibadahnya. Makanya kita kenalkan bagaimana adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada teman-teman sekitar juga dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai dibiasakan dari level 7 yang kemudian nanti diteruskan level 8, level 9 dan level 9 ini diharapkan sudah mulai terlihat ya dari adaptasi yang mulai diterapkan dari level 7 kemudian 8 dan 9. Nah, itu yang diharapkan sih di SMP Islam Cendekia Muda. Kalau ini Ustaz, ibadah-ibadah sunnahnya tuh kira-kira di kelas 9 itu gambaran umumnya tuh kan kalau di rapot itu kan kriterianya kalau ingin naik kelas itu harus B ya, baik ya. Baik. Ya, nah yang baiknya itu standar baik itu kayak gimana nih Ustaz? Kalau di level 9 sendiri untuk standar minimal ya, standar B tadi, kalau sholat wajib tentu harus full ya. Nah, dan laki-laki di masjid ya? Laki-laki di masjid ya. Dan full di sini untuk yang standar B ya mayoritas awal waktu. Awal waktu. Kemudian kalau ibadah sunnah dari sholat sunnah tahajud, witir, puasa sunnah itu dalam sebulan 4 kali target. 4 kali, saumnya 4 kali, tahajudnya 4 kali. Nah, kemudian untuk sholat sunnah rawatib, nah rawatib ini kan ada banyak ya. Nah kalau di level 9 sendiri target minimal itu full atau penuh ya untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur setiap hari sekolah. Oh begitu. Plus ditambah sholat sunnah qobliyah subuh. Oh begitu, qobliyah subuh. Dalam sepekan itu harus ada 8 dalam sebulan ada 8 kali pelaksanaan. Oh iya, yang qobliyah subuhnya. Itu kemudian untuk sholat sunnah duha juga target B-nya itu setiap hari sekolah, al-masurat setiap hari sekolah, kemudian tilawah karena kita ya selaku umat Islam tentu harus menargetkan setiap hari baca Quran. Setiap hari ada. Cuma dengan jumlah yang sudah diukur sesuai kemampuan level 9 ya. Betul. Dalam 1 bulan itu sekitar 81 atau 84 halaman yang harus satu bulan 84 halaman harus dicapai sama anak. Masya Allah. Iya. Nah itu target-target yang ada di level 9. Infak ya, kemudian kalau infak setiap hari Jumat ya itu harus rutin. Kemudian ada membaca terjemah juga Pak Yogi. Ada terjemah juga, Masya Allah. Jadi untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak cuma sekedar dibaca, tapi juga paham kandungan makna itu. Karena nyambung ya Ustaz ya. Ketika kita bicara soal masalah akhlak, ketika bisa bicara soal karakter, tentunya ketika ibadahnya balik itu ya, sholatnya baik, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu kan ya, maka akhlaknya juga pun akan baik. Jadi pendekatannya itu kalau kita sebut holistic education gitu kan ya. Jadi menyeluruh. Kekejar nggak Ustaz itu sama anak-anak? Proses ya Pak Yogi. Jadi ada yang kekejar, artinya ada anak-anak yang sudah mulai terbiasa ya karena sudah ada adaptasi di awal level 7, 8, 9. Ada anak-anak yang sudah terlihat. Artinya sudah menjadi kebiasaan ya, puasa sunnahnya dan lain sebagainya. Ada juga yang memang masih di beberapa poin sudah bagus, tapi di poin-poin tertentu itu masih proses ya. Tapi ini sesuatu yang masih bisa dimaklumi ya. Karena kita hanya sebatas ikhtiar ya, usaha. Tentu kan yang memberi hidayah itu Allah. Bisa jadi sekarang belum maksimal di semua poin, tapi nanti SMA atau kuliah dan lain sebagainya, dan kita menjadi wasilah itu semua. Jadi bekal modal untuk ke sana gitu ya. Masya Allah. Nah sekarang baru ke Bu Ika nih, yang di kelas 7-nya nih. Tadi kelas 9 kayak gitu, dan tentunya kan Bu Ika ketika ada yang masuk ke SMP Cendekia Muda, tidak semuanya berasal dari SD Cendekia Muda. Betul. Ada yang mungkin dari SD yang sekolah memang negeri, dari yang lain, dari yang negeri, yang dia memang tidak terbiasa tuh. Betul. Bahkan mungkin ada yang datang ke Cendekia Muda itu, mohon maaf, mungkin belum bisa baca Quran. Bahkan ada yang sholatnya juga bolong-bolong gitu kan. Nah, gimana nih agar memang bisa mengejar, karena 3 tahun itu kan pendek ya tadi. Pendek ya Bika ya. Betul. Nah, yang menarik tidak gimana? Terasa nih ya. Nggak kerasa. Iya. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakillah sudah diundang dan diberi kesempatan untuk berbagi cerita pengalaman mungkin ya. Karena yang kita lakukan insya Allah dalam rangka kebaikan gitu ya, menyebarkan kebaikan dengan cara yang menyenangkan ya Pak Yogi ya. Karena kalau tadi dengar nih apa yang disampaikan Pak Sofwan, untuk anak-anak yang mungkin tadi kata Pak Yogi ada yang baru mengenal atau bahkan belum terbiasa dan belum bisa baca Quran, kaget 84 lembar gitu ya. Jangan-jangan
Bunda, aku nggak jadi sekolah di sini gitu ya. Tapi memang itu terjadi, itu mungkin dirasakan oleh beberapa siswa yang akan masuk. Namun insya Allah tapi si anak yang mau mundur tadi sekarang menjadi anak yang paling semangat kalau ke sekolah. Ada apa nih di sekolah gitu ya, diapain nih ibu bapak guru anak saya di sekolah, orang tua kemudian bertanya. Jadi kalau yang saya rasakan gitu ya, dan yang saya jalankan juga, memang target-target yang ada di sekolah SMP Islam Cendekia Muda ini merupakan target yang luar biasa gitu ya. Ini adalah misi kebaikan, misi menyebarkan syiar dakwah kebaikan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Bermula dari mengajak mereka ayo masuk gitu ya. Mulai dari mengundang mereka menggunakan welcome card gitu ya. Jadi pertama mereka, bahkan sebelum mereka masuk, mereka diundang dengan welcome card. Betul. Gitu kan ya. Welcome card itu dikirimnya ke rumah itu ke ya? rumah sama gurunya. Sama gurunya Sama dikirimnya? gurunya. Oh, Masya Allah. Jadi guru itu memberikan ikhtiar yang terbaik gitu ya, supaya anaknya semangat ke sekolah, merasa diakui bahwa saya itu dibuat spesial gitu ya, karena akan menempuh pendidikan yang luar biasa. Kemudian akan menjalankan proses yang luar biasa juga. Maka perlu persiapan yang luar biasa juga. Ya, selain welcome card yang isinya ada apa aja Pak Sofan, masih ingat? Ada informasi awal, informasi ada awal. snack juga Begi. Kadang ada barang juga ya Pak, Ada selain barang snack juga. ada barang yang mungkin diperlukan siswa gitu saat pembelajaran nanti. Jadi istilahnya mah welcome card itu adalah undangan yang diberikan oleh sekolah. Betul. Kemudian juga sekolah merasa bahwa yang akan datang ini adalah mereka adalah manusia, meskipun masih anak kecil gitu ya, manusia yang rahmatan lil alamin, dan guru-gurunya pun merasa bukan sekolah, sehingga guru-gurunya itu yang memang langsung mengirimkan tadi. Langsung mengirimkan Bu Ikaya kepada anak-anaknya itu, diketok ke rumahnya ya. Betul. Sambil Ya isinya itu ada makanan untuk menyenangkan. Betul. Dan ada juga misalnya alat-alat yang atau dibutuhkan perlengkapan yang sekolah sekiranya yang akan memudahkan dia nanti ketika baru pertama kali masuk gitu ya. gitu. Masya Allah, iya. Jadi kan ketika anak dapat, oh iya nih, biasanya kan kalau ada undangan mungkin milad, undangan pernikahan, Undangan RT kan selembar. Undangan beda. Nah, yang menariknya dan yang paling berbeda dari welcome card ini adalah dibuatnya juga oleh guru, Pak. Masya Allah. Jadi Luar bukan biasa. pesan ke percetakan mana gitu ya. Dibuat dari makanan juga dimasukin oleh guru. Betul. Saya kemarin yang Kita yang merebus telur nih. Oh, ngerebus telur. Oh, makanan juga yang basah berarti ya. Oh, kira itu yang kering-kering Jadi, doang gitu. Enggak tergantung dengan konsepnya Pak. Kalau konsepnya Oh, berarti kemarin fresh ya, hari itu juga harus dikirim. fresh, Oh, Masya gitu. Allah, luar biasa. Jadi kemarin tema kelas 7 tahun pelajaran 2002-2023 kemarin kita memberikan konsep T-Rex Square. T-Rex Square ini nama dari triangle, rectangle, square dan Ellipse, ellipse. iya. Nah, berawal dari sosok hewan yang T-Rex. dinosaurus Iya. ya. Sebetulnya T-Rex ini kan kalau dilihat itu hewan yang cukup cukup mengerikan, menyeramkan untuk beberapa. Nah, tapi kita akan merubah paradigma itu. Kita ambil sisi positifnya bahwa T-Rex itu Kayak lagu sekarang ya, T-Rex Apa? lucu. Jangan disebutin aja. Iya. Nah, ini yang diangkatnya kuatnya, tangguhnya, beraninya betul. Karena yang sering dilihat orang itu negatifnya aja. Tapi kan Allah itu membekali dengan sisi positif yang lain dari T-Rex ini yang perlu diteladani. Betul. Kuat, Karena kalau nggak ada tangguh, T-Rex berani. itu nanti Triceratops kebanyakan tumbuhan hancur, semuanya rusak Nah, ya. Tapi bisa dimakanin jadi. sama T-Rex ya. Betul. Dan mereka adalah Kan jadi ngomong ke generasi dinosaurus. baru. Ya, lanjut aja. Generasi baru di lebar nih ya. Kemarin baru banget ya, masih fresh kemarin ya. Jadi akhirnya dikirim telur T-Rex dalam miniatur yang digantikan dengan telur puyuh gitu. Oh iya. Ya gitu ya. Jadi memang anak-anak aneh, kenapa ini kasihnya telur puyuh? Nah, kita ceritain filosofinya gitu. Oh, Karena jadi kalau dia telur T-Rex mah ketika kadang-kadang ketika dipasang, Pak. datang teh dia penasaran ya. Iya. Dia sudah datang awal tuh dengan senyum. Oh, Iya. saya anak T-Rex Iya. gitu ya. luar biasa Bu Ika. Nah, itu di awal sudah menyenangkan. Anak T-Rex Kemudian tapi telurnya puyuh. Pasti mereka iya. bertanya. Ya ikuti T-Rex puyuh.
Dan selanjutnya setelah welcome kan apa Bu Ika? Nah, kemudian mereka masuk nih membawa perlengkapan, kan persiapan pertamanya dan itu kebayang kan lain-lain, hari gitu ya. pertama masuk itu jangan kata anak-anak yang ini yang pandemi apalagi ya. Iya, betul. Kita aja kalau pertama kali masuk kuliah atau apa kan Iya. suka alah ruas gitu kan. Iya. Nah, ini Teman-temannya nih? gimana ya? Heeh, Baik nggak ya? gitu, Gitu betul. ya. Guru-gurunya gimana gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita lakukan ada yang spesial Pak dengan anak kelas Iya. 7. Mereka tidak masuk di hari pertama sekolah seperti kakak kelas 8 dan 9. Oh gitu. Iya, mereka masuk di hari Rabu dan kakak kelasnya masuk di hari Senin. Kenapa nih kelas 7 masuknya hari di nih. hari Rabu? Ada Iya. apa di hari Senin dan Selasa? Iya. Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan tamu, Masya kemudian Allah. bagaimana cara kaum Ansor menyambut dengan baik, dengan ramah para kaum muhajirin gitu ya, yang iya. datang dari Mekah menuju Madinah. Oh, gitu. Nah, akhirnya belajar dari hal itu, selain untuk mempererat ukhuwah Islamiyah gitu ya, kita mengadakan special day. Ah. Jadi setiap kelas memiliki konsep tersendiri untuk menyambut adik kelasnya. Masya Allah. Jadi malah adik kelasnya yang disambut oleh kakak kelasnya, Betul. bukan kakak kelasnya nyuruh bawa balon. Nah, nggak ada, Di nggak kelas ada. kebutuhannya gitu ya. Gitu. Oh enggak ada yang Nggak ada. dilabik di situ ya di Iya. sana. Jadi buat ke kakak kelasnya juga dia marah menjadi semakin empatinya muncul. Betul. Jadi saling membantu tadi saja Membantu, ketika fastabikul khairat ya Fastabiqul di kebaikan itu. Ya. Iya. Jadi memang kalau yang ditakutkan anak baru tuh, aduh nanti ada kakak kelas yang merundung atau bully gitu ya. Aduh saya takut gini, takut gitu. Nah, ini malah kakak kelasnya memberikan sambutan yang terbaik gitu untuk mencegah dan mengantisipasi bullying sejak dini Pak Yogi. Iya, padahal di situ intinya ya gak ada bullying kalau memang hati mereka sudah terikat Betul, ya. sudah Iya. ada rasa kasih sayang, sudah ada rasa memberikan bantuan teladan dan lain-lain gitu Pak Yogi. Masya Allah. Menarik kan? Iya, jadi Menyenangkan memang kan? si anaknya itu dibikin menyenangkan dulu. Nah, tapi ujuk-ujuk Bu Ika ya, ketika dia menyenangkan pas ngelihat bahwa pembelajaran dia harus gini nih. Nah, ini gimana nih Bu Ika? Belum tahu nih Pak Yogi. Menyenangkan Bisa juga. kaget, menyenangkan juga ternyata ya. Nah, Iya, gimana Masya coba Bu Ika nih? Nah, setelah masuk ternyata diklasifikasikan berdasarkan gender. Oh, jadi kelasnya sudah dipisah ya, Nah, kelas laki-laki perempuan. Coba saya ya. tanya ke Pak Yogi. Pak Yogi, kalau waktu SMP kan udah mulai puber nih. Iya. Gimana rasanya kalau barengan sekelas dengan anak perempuan, kaku atau bebas? Kalau saya kayaknya pubernya telat Bu Ika. Oh, gitu? Saya teh baru puber kayaknya di SMA deh. Oh, gitu. SMA-nya juga kelas 12 kayaknya teh. Jadi pas SMP mah ya gitu. Ya gitu. Pasti ada teman-teman yang suka nyegitain, ngomongin perempuan. Fokus nggak gitu kan, kira-kira belajarnya? Ya enggak, ngomonginnya kan perempuan. Iya nggak fokus Laki-laki ya. lah saya aja Iya, ya. iya, Masa iya. kalau ngomongin laki-laki merang Bu Ika. Tadi ya. Iya. Nah, jadi hal yang pertama setelah kita saling mengenal, saling memberikan kasih sayang, jamuan terbaik, kemudian kita masukkan anak ke dalam kelas dengan gender yang sama. Iya. Nah, menurut penelitian di luar negeri, bahkan non-muslim yang mengadakan Iya. penelitian, mereka juga bersepakat bahwa potensi anak jika dikumpulkan dalam Iya. satu tempat yang sama akan keluar dengan baik, dengan Betul. optimal. Betul. Nah, hal ini ternyata sudah diajarkan oleh Islam lebih dulu. Masya Allah, iya. Ketika Rasulullah memberikan halakoh di rumah Arqam bin Abi Arqam, yang ihwan dengan yang ihwan, yang ahwat dengan yang ahwat, begitu. Sehingga potensi dari setiap para sahabat itu muncul dan Termaksimalkan, maksimal ya. gitu. Dan harapannya memang potensi dari mereka juga Betul. muncul ya. Keluar. Misalnya tuh nggak GR, Betul. nggak jaim Dan muncul aja fokus dan bisa gitu. lebih fokus. Betul. Bahkan mereka juga yang paling penting itu lebih ekspresif Pak Yogi. Kan kalau yang malu-malu itu semuanya ditanya kemudian keluar satu kata, ditanya paling lama keluar 2 kata. Nah, Iya. kalau sesama gender, sesama ahwat atau sesama ihwan, ketika bertanya ataupun memberikan tanggapan, mereka bisa ekspresif Betul. memberikan pendapat yang diberikan gitu. Nah, selain itu juga yang dilakukan setelahnya adalah kita mengadakan
kelompok belajar. Kelompok belajar. Yang lebih kecil lagi, misalnya dari satu kelas ada yang dibagi 2 kelompok, ada yang dibagi 3 kelompok, supaya lebih dekat dan dibimbing oleh satu guru. Oh gitu. Jadi di kelas ada Supaya- berapa guru Bu Ika kelas 7? Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ada 3 orang, Iya, minimal ada 2 langsung. orang gitu ya. Minimal Di kelas 2 9 juga orang. sama Dua Ustaz? orang sama. 2 orang. Oh. Jadi kelompok kecil itu membimbing di akademik, juga Betul. memang di target-targetan baik di ibadahnya atau di adabnya yang sudah ditetapkan gitu ya. Betul Pak Yogi, ibaratnya seperti ada seseorang yang membimbing terus. Jadi Iya. ketika tadi mendengarkan penjelasan Pak Sofan terkait dengan harapan gitu ya. Nah kan memang ada siswa yang sudah terbiasa, ada juga yang baru dan juga mungkin baru mendengar, baru mengenal gitu ya. Nah kita selalu ada guru yang siap untuk menjadi pembimbing, Iya. mendengarkan ceritanya, mungkin membangunkan saat tahajud. Oh, jadi termasuk juga. Oh, jadi level 7 juga ada target tahajud. Iya, ada. Ada target tahajud. Memang Insya Allah. dibiasakan saja di 7, Betul. 8, 9 semakin ke atas semakin naik gitu kan ya. Iya, Oh, dengan penambahan targetnya. yang sedikit gitu. Betul. Jadi memang si baik dari jadi tidak hanya memang itu dibebankan ke masing-masing Iya. siswanya, tapi dibentuk kelompok-kelompok kecil, halakoh-halakoh gitu kan Iya. ya, yang dimana halakoh itu atau kelompok itu saling menguatkan Nah, mereka betul. gitu. Masya Allah. Jadi ini kuncinya nih, ya ternyata Nah. dibentuk seperti itu. Betul. Jadi biar terasa lebih ringan dilakukannya Iya. kalau bersama gitu ya. Betul. Selain itu juga memang ada pembiasaan-pembiasaan lain gitu ya. Selain memang belum masuk target-target gitu ya. Kita juga buat yuk kita lakukan ini secara bersama-sama, misalnya dari mulai Al-Masurat nih. Kan kalau misalnya ke tahajud dan lain-lain itu mungkin ada yang cukup rumah itu ya soalnya di ya. rumah ya, Iya, penguatannya melibatkan orang tua gitu ya. Atau ayah bunda di rumah. Nah ada juga pembiasaan memang yang kita tanamkan sejak awal itu ya, mulai dari al-masurot, berpakaian menutup aurat, rapi, syar'i gitu ya. Kemudian selain itu juga sholat duha. Nah hal ini tuh yang bisa dilakukan bersama Pak Yogi, sholat wajib dan yang lain-lain. Jadi ketika ada ibadah yang dilakukan sendiri, nah jadi berawalnya dari yang kita lakukan bersama dulu, kita kuatkan nih. Betul. Jadi istilahnya mah pembiasaan keseharian, jadi sudah diatur intinya dia seharinya seperti apa. Iya. Dimulai dengan al-masyurot, kemudian mereka duha, kemudian mereka nantinya rawatib gitu ya, Iya. kemudian sholat Sholat bersama-sama fardu. ke masjid dengan penguatan-penguatannya Betul. ya, nggak boleh terlambat ke masjid, tidak ngobrol di masjid gitu kan ya, yang nantinya ketika dia lakukan 5 hari dalam sepekan, mungkin ya nanti dia akan mengejar 20 hari dalam sebulan. Betul. Nanti setiap tahun dikali 3 tahun itu jadi sebuah pembiasaan gitu Nah, kan ya. jadi terbentuk gitu ya, memang, terbentuk karakter. kalau di kelas 7-nya mungkin dia adaptasi, kelas 8-nya dia sudah mulai terbiasa, dan di level 9 dia sudah mulai merasakan keimanan tersebut atau feeling Betul iman kalau di sekali. metaphor of diri gitu kan ya. Betul, betul. Masya Allah. Ustaz Sofan nih, Ustaz. Sebetulnya nih ya, dengan sirah nabawiyah dihubungkan dengan memang implementasi sirah nabawiyah, bahwa di fase 12 sampai 15 tahun atau di masa SMP ini, kita mengenal bahwa Rasulullah itu menggembala dan kemudian pertama kali berdagang dengan pamannya, kemudian ada peristiwa dijaga auratnya dan pesta jahiliyah nih. Nah, sebetulnya alasannya dari sekolah Islam di SMP Islam Cendekia Muda menetapkan itu ketika dihubungkan dengan peristiwa tadi seperti bagaimana Ustaz? Ya, baik. Jadi karena kita sekolah Cendekia Muda ini memang based on sirah nabawiyah, Iya. ya, kita meneladani dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dilihat dari fase tadi memang betul ya kata Pak Yogi, usia SMP dari level 7 kan usia 12 ya, 12 Iya. tahun. Itu kalau kita mengacu ke dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah SAW fase akhir mungkin ya, fase akhir menggembala ya. Iya, iya, betul. Fase akhir menggembala menuju masuk ke dalam fase berdagang ya. Iya. Dimulai dari diajak berdagang oleh pamannya ke Syam ya, kemudian selepas pulang itu ada peristiwa tadi ya, Iya. terhindar dari pesta jahiliyah. Nah, mengacu dari peristiwa ini kalau kita lihat dari tadi ya sejarah Nabi, usia-usia tersebut memang usia-usia yang harus dibentuk dengan kemandirian ya, kemudian dengan tanggung jawab ya.
dan juga usia-usia di mana anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis gitu kan ya. lawan jenis dengan sesuatu yang lebih luas lagi gitu ya. Betul. Dan ini kita bisa melihat ketika Rasulullah mulai ada ketertarikan tadi ya, meskipun Rasulullah belum tahu sebenarnya pesta jahiliyah itu apa. Iya, dengan society, dengan lingkungan gitu kan ya. Hanya tertarik dengan ada suara-suara, ada musik, apa sih dan lain sebagainya. Dan ini juga yang dirasakan oleh anak-anak ya. Banyak anak-anak yang memang belum tahu dampak negatif dari misalnya dari games ya, mabar gitu kan ya, dan sebagainya. Nobar gitu kan. Ya. Nobar Kalau sampai perempuan ada 7 episode gitu kan ya. Sampai 3 episode. Kalau perempuan ya girl band, boy band nih Pak. Oh iya Keren gitu. ya, Koreanya. Iya. Dan itu mereka nggak tahu, tapi karena ada ketertarikan yang kuat sehingga mereka ya ikut terbawa. Nah, kita berusaha untuk tadi karena kita meneladani dari Sirah Nabawiyah, kita coba mengkondisikan dari awal tadi bagaimana melatih kemandirian siswa ya, melatih tanggung jawab yang terutama nih. Terutama di level 7 kita coba mulai mengajak anak-anak untuk berpikir dan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Untuk dirinya Diri sendiri, bahwa sebentar lagi ya kamu akan memasuki fase balik. Iya. Ya. Nah, ketika sudah masuk fase balik, otomatis kamu sudah harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Karena tanggung jawab kamu bukan lagi pada orang tua. Ya, ketika ada perbuatan buruk yang dilakukan, maka itu udah jadi dosa buat kamu. Nah, ini kita ajak mulai tentu dengan proses adaptasi yang menyenangkan tadi ya, enggak kamu harus tahajud, kamu harus ini anak-anak sudah ada takut, udah ini, tapi kita coba dengan ajak ngobrol. Tadi ya diajak kayak tanggung jawab pada dianya sendiri, karena kamu akan balik. Ada dengan nanti ada orang tua tanggung jawab seperti apa. Sehingga ketika melakukan tadi diajak ibadah, ada tahajud, kemudian ada doa keseharian, dia benar-benar mengerti kenapa dia melakukan itu. Bukan hanya karena memang tertuliskan di kurikulum sekolah harus itu begitu. Dan itu juga disampaikan di MPLS ya Pak ya. Jadi kita ada masa pengenalan lingkungan sekolah dan di sana lanjutan dari tadi penyambutan adik kelas gitu ya oleh kakak kelas. Selain itu juga ada pemahaman terkait dengan konsep balik, pendampingan balik, kemudian mahromnya juga siapa dan yang bukan mahromnya siapa. Ditambah lagi dengan pelatihan tentang Pak kemarin tuh tentang teknologi yang kita pakai ya, entah itu dengan LMS gitu ya, kemudian penggunaan gadget dan lain-lain, karena memang visi dari SMP Islam Cendekia Muda menghasilkan insan yang mengeluarkan dari yang menghadirkan cahaya gitu ya, mengeluarkan dari kegelapan dan juga tangguh dalam iptek dan dan ilmu pengetahuan. Jadi memang bukan hanya kalau tadi ya perbincangan kita sekitar amalan ibadah yang lain, tapi kebaikannya yang ditebarkan di SMP tidak hanya amalan-amalan ibadah sunnah ataupun wajib saja gitu ya. Tapi ada juga kebaikan dan potensi yang kita kembangkan dari ilmunya gitu ya. Ada juga yang kita kembangkan dari segi ipteknya atau teknologinya gitu. Dan ini sesuai juga kan nyambung dengan fase berdagang tadi ya. Betul. Ketika Rasul pertama kali diajak berdagang kan untuk berkenalan dengan dunia luar, belajar tentang geografi, wilayah-wilayah. Makanya tadi di level 7 kita sudah mulai perkenalkan dengan teknologi-teknologi yang kita pakai selama pembelajaran dan lain sebagainya. Ini untuk memberi pengetahuan awal, oh ada loh ini di SMP Islam Cendekia Muda yang sebelumnya mungkin mereka tidak gunakan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi memang fitrah dari siswa di umur ini atau generasi di umur ini bahwa berkaca dari Sirah Nabawiyah, fitrahnya itu adalah dia senang melihat society, melihat lingkungan. Dan yang dilihat yang di lingkungan bukan cuma lingkungan sekitarnya saja kalau kita bicara masalah menggembala ya, tapi sudah memang yang budayanya berbeda karena berdagang gitu kan ya. Hanya saja bagaimana ketika melakukan itu, ketika fitrahnya ada di sana yang nanti ujungnya anak-anak ini akan jadi rahmatan lil alamin dimanapun dia gitu kan ya. Dijagalah dari memang tadi gambaran pesta jahiliyah gitu kan ya. Masya Allah. Sehingga memang
benteng dari melakukan itu tadi ibadahnya dikuatkan dan juga aktivitas pembelajaran yang dipadatkan Iya. Kebaikan-kebaikan yang diajarkan supaya menyibukkan diri. Nah, itu Ibu, menyibukkan dirinya sendiri ya. Iya, dalam kebaikan dan dibantu tentunya. juga dengan fokusnya dengan tadi dipisahkan kelas laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Sehingga fokus dia ketika memang tadi kan sedikit ini lagi gitu kan ya. Belum lagi dibentengi dengan ibadah-ibadah. Selain juga ketika ada mungkin yang ibadahnya masih beradaptasi untuk memunculkan akhlak yang bagus gitu kan ya. Ada juga parameter akhlaknya yang memang dijaga gitu. Ya, betul. Parameter akhlaknya yang berupa poin-poin bahkan ya, mendetail. Ada poin-poin adab, misalnya adab berbicara, adab makan, adab terhadap orang tua, adab muraqabatullah. Implementasinya bagaimana Bu Ika itu? Nah, itu kita pantau sebetulnya dalam sebuah buku ya, yang bernama buku Sabar. Tahu sabar kan? Sabar. Nah, tahu kan? Misinya aku sabar. Misinya harus sabar. Baik Ananda yang melakukan ataupun guru yang mendampingi, membimbing juga ya. Tapi sabar di sini ya tidak hanya berarti sabar dalam arti sebenarnya, tapi memang terdiri dari soleh-soleha amanah barokah yang sebelumnya mungkin pernah disampaikan oleh Bu Febri Maulina begitu ya dalam podcast yang sebelumnya. Nah, buku sabar ini seperti catatan evaluasi. Kan kalau malaikat tuh punya catatan juga ya Pak ya. Ada malaikat raqib dengan amalan kebaikan dan malaikat atid dengan catatan keburukan. Nah, manusia hanya bisa berikhtiar. Karena memang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari ini. Gimana lebih baiknya? Tidak ada indikator yang jelas kalau misalnya tidak tercatat gitu ya. Dan siswa juga tidak bisa melihatnya ya. Tidak bisa melihatnya. I can see it and I can do it. Yes, ya. Jadi setelah hal itu kita pikirkan, oh iya ternyata ada buku yang namanya buku sabar, ilhami dari Mutabaah Yaumiyah ya. Sebetulnya banyak sih di luaran ya, tapi kita detailkan gitu ya, kita adaptasi dan kemudian kita detailkan dan alhamdulillah ini menjadi pegangan siswa. Ini buku saya, buku pengembangan diri, amalan ibadah, akademik semuanya ada di dalam. Jadi detail Bu Ika ya, kan kadang-kadang kalau kita suka bilang ke anak-anak bahwa bilu walidan misalnya. Tapi kan anak-anak tuh kadang-kadang nggak ngerti bahkan bilu walidan apa aja sih gitu kan. Kalau ini didetailkan gitu ya. Kayak gimana mungkin Bu Ika contohnya bisa kalau bilu walidain ya. Ini yang sering terjebak nih anak nih. Dan banyak poinnya kurang bagus. Bermuka masam. Oh, tidak harus manis. Iya, kan biasa di depan orang tua gitu kan. Kan bilu walidain judulnya. Bermuka masam terhadap orang tua. Nah, dari hasil beberapa orang tua yang mengisi dari poin 1 sampai 4 ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Poin ya. Jadi nanti putra-putrinya juga ngisi, orang tuanya juga ngisi, dikonfirmasi. Jadi kita akan konfirmasi, ya, kita akan anak-anak udah bilang, enggak kok, aku mah nggak pernah teriak ngomong sama orang tua. Mama, kapan aku teriak ngomong sama mama? Padahal bari gogorowokan gitu. Kata mamanya teh, eta cenah dia. Kadang-kadang kan nggak nyadar ya. Betul. Kemudian juga bersegera ketika diminta melakukan sesuatu. Tidak berkata gitu ya. Kemudian juga selalu mendoakan orang tua. Nah, ini. Jadi poin-poinnya itu diberikan ya, dan kemudian nanti siswanya mengisi, nanti dikonfirmasi sama orang tua. Setiap berapa lama ini? Setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Dikonfirmasi oleh orang tuanya ya. Tapi kalau misalnya yang evaluasi apa namanya teh? Amalan yaumiyah atau mutabaah itu setiap bulan Pak. Setiap bulan. Karena memang khawatir kalau terlalu jauh untuk amalan ibadah sunnah dan wajib. 3 bulan terlalu lama gitu ya. Jadi kita konfirmasinya setiap bulan. Kalau yang sikap baru per 3 bulan. Nah, pernah ada juga program di SMP Islam Cendekia Muda itu, ketika kita bilang sumatif tengah semester lah bahasa sekarang ya, kurikulum merdeka. Itu ada sumatif sikap. Nah, ini gimana nih kisahnya? Mungkin guru 7 nih yang bisa. Gimana nih? Silakan. Ya, nanti tambahkan juga ya Pak ya untuk kondisi di kelas 9 gitu ya. Kalau untuk kelas 7 kemarin kita memang mengambil dari poin-poin mutabaah buku sabar yang tadi gitu ya. Setelah itu yang berisi mulai dari evaluasi di rumah yang diisi orang tua, evaluasi sikap di sekolah,
oleh guru berdasarkan hasil dari observasi jurnal Selama 3 bulan gitu harian, ya. betul. Informasi dari guru bidang studi, informasi dari guru-guru Jadi mungkin guru yang itu tidak ngisi mengajar. jurnal harian yang Ya. isinya kejadian-kejadian keseharian. Betul. Kemudian guru juga. Jadi sebetulnya PTS Sikap ini banyak yang ngerjainnya mah guru ya. Bukan Itu anaknya. anaknya juga ngisi. Anaknya juga ngisi, oh iya. Jadi guru itu pemegang kendali terakhir Oh, mungkin ya. gitu. Jadi anaknya kalau- ngisi, guru ngumpulin juga gitu kan ya. Iya. Wah, gurunya diuji. Anaknya juga. Jadi Ya kalau di lumayan PT banyak, Sikap Pak. mah lebih ke kita ajak introspeksi diri. Oh, Ada jadi proses tabayun, ada Tabayun. proses Jadi konfirmasi. kalau Satu di- persatu itu. Satu buku- persatu Satu orang, persatu satu orang. Satu orang. Bahkan menghabiskan waktu setengah hari sekolah. Iya, setengah hari sekolah. Iya. dari Oke, pagi. dari pagi Atau bahkan ada juga kelas yang lebih besar, Yang besar. jumlahnya lebih banyak, menghabiskan satu hari sekolah ya Pak ya. Oh iya betul. Jadi kita tanya kendalanya apa, kenapa bisa belum tercapai. Dan bukan hanya sosialnya saja, Iya. Sosial, semua ibadah. Semuanya aspek ibadahnya, akademik, oh, ibadah, akademiknya juga termasuk. akademik, Ketika kemudian dia evaluasi kenapa kamu kurang banyak tugas yang belum KKM-nya selesai. misalnya. Kan kalau di SMP Islam Cendekia Muda ini, sahabat Cendekia Muda, jadi rapotnya itu adalah di SMP ini. Jadi ketika memang si siswanya itu misalnya nih ada yang di bawah KKM-nya 3. Nah, kemudian di buku sabarnya itu dia harus nulisin kenapa sih dia Iya. di bawah KKM-nya itu 3. Kendala apa yang dihadapi, Kalau nggak gitu. salah mah isinya itu karena dia memang tidak belajar, Iya. kurang mengumpulkan tugas atau enggan bertanya kepada guru kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dan ada yang dia ngisi sendiri alasannya apa. Iya, gitu. betul. Oh, jadi dia dievaluasi tuh dan di situ dikonfirmasi pada saat PTS Sikap. Jadi Sama minta komitmen ke depan. Masya Allah. Jadi si Upaya, siswanya gitu ya. itu dia ngeh gitu ya ketika Iya. memang oh saya menyadari saya teh nggak kurang di bawah KKM teh karena saya nggak ngumpulin tugas karena saya tidak belajar gitu Iya. kan ya. Bahkan tidak memperhatikan guru saat Oh, ada gitu. pembelajaran gitu ya, tidak fokus. Entah itu fokusnya menggambar atau misalnya tidak menulis, tidak mencatat, Tidak mencatat, gitu, iya. gitu. Akhirnya banyak hal-hal yang terlewat dan tertinggal dan dia memang lost informasi Iya. gitu banyak sekali. Termasuk ibadahnya dan juga sikapnya yang tadi. Iya. Dan itu dipastikan ketika sampai nanti dia mau naik kelas nih 7 ke 8, 8 ke 9, kriteria B-nya itu terlampaui karena prosesnya sudah dari 3 bulan awal ya. Iya. 3 bulan, 3 bulan. 6 bulan, 9 bulan, jadi hasilnya di 12 bulan. Iya. gitu. Tapi sebelum Istilahnya dibagi mah kalau rapat, misalnya tuh kalau malaikat mah kan tidak bisa diremedial. Iya, nggak ada. Kalau ini mah bisa ada 3 kali Iya, remedial. iya betul betul. Iya. Tapi Pak Yogi ada hal yang menarik dari SMP Islam Cendekia Muda ini, yaitu karena memang harapannya yang begitu luar biasa, maka perlu peran dari orang tua yang Iya. solid, yang kooperatif supaya bisa terus membantu kita gitu dalam proses perbaikannya. Misalnya kalau ada kendala, contohnya gini, ketika ada anak gitu ya sulit untuk beradaptasi, kira-kira hal menyenangkan apa nih yang di rumah bisa dinikmati oleh anak. Nah, apakah hal itu bisa dibawa ke sekolah misalnya dengan diadakan kegiatan apa, atau misalnya diperlakukan seperti ini, diperlakukan cara Jadi bisa khusus langsung misalnya. konsultasi gitu Betul. kan ya. Iya. Jadi memang ketika ada masalah, ketika misalnya tadi setelah proses 3 bulan ini memang prosesnya panjang Oh, gitu. jadi iya betul. Prosesnya panjang, bukan hanya Bukan 3 berarti bulan awalun gitu adjustment, kan iya ya. bukan Iya. adjustment anak guru terhadap anak begini tidak, tapi ini juga sudah hasil komunikasi dengan orang tua. Ada anak juga yang sulit sekali berbicara gitu ya saat di sekolah karena pemalu. Pas ditanya, ayah bunda apakah Ananda di rumah juga seperti ini? Oh enggak, di rumah biasa aja nih. Ada apa nih? Nah misalnya hal itu yang kita komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana caranya supaya anak merasa menyenangkan, merasa termotivasi untuk lebih mengeluarkan dirinya gitu Betul. istilahnya. Jadi sebetulnya kerjasama dengan orang tua pun harus ketat, Iya. terutama Betul. untuk mengoptimalkan Optimalkan. perkembangan Betul. potensi dari siswanya. Selain itu juga memang ketika kita punya target, misalnya jumlah dari tilawah, jumlah dari sholat sunnah atau amalan sunnah, Iya. kemudian sikap-sikap yang ada, itu bukannya hanya poin dan checklist ya, Iya. tapi kembali lagi kita ingin membentuk sebuah karakter, Betul. membentuk sebuah adab. Jadi kalau misalnya di rumahnya nggak sholat subuh, tulis aja nggak sholat subuh Iya, gitu ya. betul. Nggak usah takut nggak naik. Betul. Nggak usah, Betul. karena Betul. nanti akan kita buat, karena ini sebetulnya
bukan hanya untuk naik kelas, bukan Iya. hanya untuk bahwa dia nanti akan lanjut ke jenjang pendidikan yang lain, tapi kita sedang membentuk karakter Iya. yang insya Allah nanti mereka akan menjadi orang yang berhasil, orang yang memang tangguh, punya tanggung jawab, punya empati, dan yang pastinya keberkahan Allah akan turun pada dia gitu kan. Amin ya, Masya Allah, mudah-mudahan luar betul Pak biasa. Yogi, tujuannya seperti itu. Nah, terus gini nih Ustaz, kalau nih misalnya ada siswa nih ya yang misalnya akademiknya tidak bisa mencukupi kriteria kenaikan kelas, atau mungkin yang lainnya dari soleha barokah amanahnya itu di bawah kriteria naik kelas. Nah, biasanya yang dilakukan selain tadi proses pembiasaan di 3 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru ke 12 bulan. Kalau misalnya yang 12 bulan juga masih ada yang seperti itu, gimana Ustaz yang dilakukannya? Jadi kalau kita biasanya ini terus mengevaluasi skala berkala ya. Jadi sebelum adanya PT Sikap ini memang guru-guru kelas itu sudah ngecek. Kalau misalnya udah ketahuan nih ada anak-anak yang memang belum mencapai kriteria yang diinginkan. Nah, ini kita panggil, terus ada perbaikan. Ada masa perbaikan ada masa sekitar perbaikan. 1 sampai 2 pekan ya Pak ya. 2 pekan. Kita kasih kesempatan. Masa pertobatan. Masa pertobatan. Masa pertobatan ya. Dan itu tobatkan terus ya selama Iya. masih ada nyawa. Nah, kita meneladani itu juga. Artinya oh ada anak, kita kasih kesempatan terus. Ayo kita bantu ya, kita bimbing. Apa kendalanya nih? Kita ajak ngobrol juga. Ya, oh Pak, saya susah bangunnya Pak. Kenapa nggak pasang alarm udah Pak? Ya, minta ini. Oh, terus masalahnya di mana? Oh, saya tidurnya sering tidur malam, nah itu masalahnya ya. Dia baru ketahuan. Dia mengidentifikasi masalah dia sendiri. Kadang ada anak yang nggak tahu masalahnya, saya nggak bisa bangun malam Pak. Pasang alarm udah, minta dibangunkan udah, tapi nggak bangun-bangun. Terus masalahnya di mana? Saya tanya, tidurnya jam berapa? Jam 12 Pak. Nah itu ada masalahnya. Coba atur ya manajemen waktunya. Jadi sebelum saya jam 9 udah sholat isya, udah rawatib, udah witir, makan juga usahakan jangan terlampau kenyang sebelum tidur ya, tidur di awal. Insya Allah bisa memudahkan untuk bangun. Jadi kita ajak ngobrol juga, kita bantu diskusi gitu. Iya. Termasuk dari segi akademik ya, kalau perlu ada jam pelajaran tambahan ya. Sudah dilakukan kan ini. Atau pengen Pak saya pengen ada tambahan tapi nggak berani nih buat nanya. Nah, kita sebagai penyambungnya. Jadi intinya memang sekolah dalam hal ini guru-guru, jadi sekolah menetapkan sebuah target tadi pembentukan karakter ya, dan kemudian juga menyiapkan fasilitas untuk membantu. Jadi si siswa itu yang sebagai objeknya, dan sebetulnya si guru dan sistem yang di SMP Islam Cendekia Muda ini bukan menjadi justru penekan agar mereka berhasil menuju ke target yang ada, tapi memfasilitasi mereka, membantu mereka, mendorong mereka, mengencourage lah kalau bahasa metaphor of Trinyawa ya, bahasa encourage mereka agar memang bisa mencapai paham ke target yang memang sudah ditentukan gitu kan ya. Luar biasa. Terus ini nih yang saya tertarik gitu kan ya, ada beberapa hal misalnya ketika sholat zuhur misalnya kan ya, bagaimana dalam sekarang di tiga bulan ya, 3 bulan nih kan 3 bulan ya. 3 bulan ini saya ngelihat perubahan yang cukup signifikan nih, sudah mulai tidak ada yang terlambat sebelum azan. Alhamdulillah. Ya kalau yang laki-laki di atas tadi ya, udah 2 hari terakhir ini, 3 walaupun hari bahkan azannya mungkin itu lebih awal ya, iya, waktu betul. azannya lebih awal. Azannya lebih awal. Mereka itu duhur dan asar itu kalau diumumkan itu bahkan tidak ada yang terlambat, gitu kan. Jadi semua udah di masjid sebelum azan. Kemudian yang menariknya lagi juga adalah bahwa kalau hari Kamis nih di depan sekolah itu ada tulisan free takjil untuk siswa, free takjil untuk guru. Nah, ini gimana nih sebetulnya program ini, apakah bagiannya agar seperti apa nih Bu Ika tuh? Oh siap. Jadi betul Pak Yogi, ada free tajil, bahkan bukan hanya di unit Puri Ayu, ada juga di unit-unit yang lain. Untuk siswa juga. Untuk siswa dan untuk guru yang saum di hari Kamis ya. Dan hari Senin juga sebetulnya, namun qadarullah ya baru ada kesempatan di hari Kamis gitu ya. Karena memang sumber pembiayaannya itu kita berkolaborasi ya dengan
satu lembaga ya dari yang dikelola oleh guru juga. Oleh guru juga ya. Ya. Iya, Dan jadi- juga berasal dari infak siswa Pak Yogi Oh, yang infak siswa dikumpulkan juga itu setiap tuh. hari Jumat. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol dengan anak, kamu terbiasa infaknya di hari apa, katanya. Saya belum terbiasa Bu, tapi alhamdulillah saat ada program infak di sekolah, saya jadi terbiasa infak gitu ya, minimal satu hari di hari Jumat karena ada programnya. Jadi dia Iya. senang gitu ya, Iya. karena suka bingung infaknya mau kemana gitu ya. Betul. Kalau misalnya ke masjid gitu ya, dia kalau perempuan Kalau nih perempuan, kan iya. sholatnya di Iya. ini ya di bawah ya, di masjid di bawahnya, tidak ke masjid atas tempat infak. Kemudian kalau misalnya ketemu orang yang membutuhkan, tidak setiap hari ketemu gitu ya. Udah Dan perginya pagi nominalnya juga. subuh-subuh, pulangnya sore-sore Nah, ya. Ada gitu. SMP Cendekia Muda ya. Iya, jadi sangat senang dengan difasilitasi infak bersama di hari Jumat. Kemudian salah satu sumber dananya itu juga penyalurannya untuk free takjil. Kita aja buat siswa gitu kan. Buat ya. siswa juga Iya, yang saum. betul. Jadi memang tidak ada kantin Pak Yogi Iya, kalau hari nih. Kamis Ini libur. sahabat Cendekia nih. Muda nih menarik nih, kalau setiap hari Kamis biasanya di Cendekia Muda yang Puriayu ya. Kalau sudah sholat asar mereka berbondong-bondong ke lapangan. Jadi kalau hari Dan Kamis itu yang saum, kebayang ya. yang berbondong Jadi itu hari banyak Kamis ya. itu kalau zuhur tiduran di masjid. Banyak gitu. Kamis ya tidur di masjid penuh tuh sebelum bel itu. Kalau Kamis kan ada kajian Bidayatul Hidayah ya. Iya. Ya, jadi mereka pun ikut kajian di sana masjid itu sambil ada yang ketiduran juga. Dan yang menarik itu kalau sudah sholat asar cepet pada turun ke bawah gitu kan ya. Pas lihat di lapang, oh ngantri. Iya. Iya betul. Insya Allah berarti kalau itu menandakan banyak yang saum ya Pak Iya Yogi berarti ya? banyak yang Dan sahur. itu memang dari program Saum Sunnah serentak tadi Iya. setiap hari Kamis. Bagi yang tidak ada kendala sakit Iya. atau perempuan yang tidak ada halangan. Iya. Nah, alhamdulillah banyak juga siswa-siswi yang puasa karena tadi Iya. kebaikan kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih Betul. mudah Iya, dilaksanakan. betul. Jadi dibikin kebaikannya itu sistemik gitu ya Ustaz ya. Iya. Kebaikan dibuat sistemik. Jadi pada saat duha semuanya duha. Mau nggak mau yang malas juga ke bawah duha. Iya. Pada saat rawatib duhur rawatib. Iya. Udah masa orang lain berdiri Belum saya selesai, gitu kan, ini iya. udah beres sendiri Pada gitu saat ya. dia bahkan di rumahnya pun yang tadinya nggak puasa, nyampe sekolah mah puasa. Puasa. Ya malu. Jadi mau nggak mau akhirnya puasa. Dan juga yang nggak puasa Pak Yogi malu sendiri ngumpet makannya gitu. Dan bukan cuma siswa, gurunya juga. Oh iya, gurunya juga. Gurunya juga sama Betul. gitu ya, karena Jadi memang kebaikannya keteladanan. jadi bareng-bareng Bareng-bareng. semuanya Betul. menjadi sebuah keluarga, betul-betul begitu kan ya. Masya Allah. Nah ini sahabat Cendekia Muda, ketika kita berbicara tentang pembiasaan yang ada, melihat target yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda ya, saya coba Bu Ika ya, bahwa dilakukannya itu dengan kebersamaan. Betul. Baik dengan guru, dengan siswanya. Tentunya saja kalau kita bilang secara umum nih, target pendidikan itu kan kurva normal ya. Kebanyakannya yang memang seperti itu, sedikitnya yang dia mencuat, sedikitnya dia yang di bawah. Dan ketika kita ada yang mencuat itu jadikan sebagai motivator. Iya. Dan ketika ada yang di bawah, bagaimana siswa yang lain membantu dan juga guru-guru juga memfasilitasi agar mereka terangkat, agar mereka sesuai dengan target yang ada. Iya, harapan mungkin ya. Betul, Harapan. harapan yang Kalau ada. target begitu tuh kan ya. kayak takutnya Iya, betul. membebani ya, harapan. Iya, harapan yang ada begitu ya, Masya Allah. Tapi selama ini dari siswa-siswinya bagaimana nih? Adakah input, masukan atau mereka gambaran testimoni-testimoni ketika sudah kelas 9 misalnya? Alhamdulillah ada beberapa siswa yang sekarang sudah di level 9 dan sebelumnya bukan sama saya gitu ya. Ada yang membuat pengakuan, Pak Supon, alhamdulillah dulu saya itu nggak kayak gini loh Pak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah bisa ini dan sebagainya, saum sunnahnya sudah tidak terlewat. Nah, itu ada input-input yang masuk dalam siswa gitu. Tapi ada juga memang yang masih perlu proses ya. Dan ini akan Masih kita terus berproses. rangkul ya. Kita ajak, kemudian teman-teman yang sudah baik juga diikut sertakan ya, kita jadikan contoh. Ini ada jadi motivasi juga buat yang masih belum maksimal gitu ya. Alhamdulillah kalau dulu sih ketika di level 7 juga, karena mantan guru 7 ya dulu ya. Ketika jadi wali kelas juga alhamdulillah ada beberapa pendekatan, karena memang pendekatan yang kami gunakan ya, guru-gurunya bukan pendekatan yang
keras ya, yang enggak lah kamu harus target terus tuntas ya enggak. Jadi kita ajak dan sebagainya. Alhamdulillah ada yang beberapa siswa terlihat ya perbaikannya dari triwulan 1 3 bulan awal masuk itu belum ada kemajuan ya. Kemudian kita ajak ngobrol kendalanya apa, kemudian secara bersama-sama ya kita juga yuk besok misalnya ke puasa sunnah kita puasa besok sama-sama. Ada di semester triwulan kedua sudah mulai terlihat, semester 2 sudah mulai lihat, dan ini dibuktikan dengan testimoni dari orang tua karena di setiap akhir semester 2 ya kita ada sidang kenaikan itu. Ada sidang kenaikan di semua level. Semua level. Jadi anak-anak diminta untuk mengevaluasi dirinya selama 1 tahun dan disaksikan orang tua. Dan ada banyak testimoni dari orang tua, alhamdulillah. Nah, saya ketika awal jadi semua poin-poin yang sabar tadi dimunculkan dan kemudian dievaluasi oleh anak, diperkuat dengan bukti dari guru dan orang tua, dikonfirmasi begitu ya, dan akhirnya terbentuk satu muhasabah yang menyeluruh sampai ke upaya yang ingin ditingkatkan gitu untuk hal-hal yang masih kurang dan juga komitmen gitu. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang terasa gitu ya. Jadi kalau di SMP Islam Cendekia Muda ketika sudah dia akan kenaikan kelas, bukan bagi rapot, kemudian bukan hanya bagi bontang, rapot, enggak ya, tapi ada sidang. Sidang itu seorang diberikan waktunya, orang tuanya diundang, kemudian dia mencoba untuk membaca rapotnya dia rapotnya itu tentunya kan rapotnya bukan cuma rapot nilai akademik saja, tapi ada rapot nilai sikap. Kalau misalnya dia B itu apa, kalau dia A itu apa, termasuk juga rapot ibadahnya juga, di mana di situ yang mengkonfirmasi, yang presentasinya adalah siswa tentang pencapaian dia dalam 1 tahun itu, kemudian yang mengkonfirmasinya adalah guru dengan orang tua. Jadi itu juga menjadikan feedback bagi sekolah juga dan feedback dari orang tua juga tentang ternyata yang dilakukan di sekolah itu seperti ini putranya. Oh dari sekolah juga ternyata orang tuanya mensupport juga seperti ini. Sehingga bagaimana tanggung jawab membentuk siswa ini dari dua pihak. Tidak hanya sekolah begitu. Dan ada proses yang mengandung bawangnya nih Pak Yogi. Iya, pasti selalu jadi ada. Sidang itu mengandung bawang. Jadi kalau rapotan itu nggak botram ketawa-ketawa tapi tisu. Karena ada proses di mana seorang anak mengucapkan terima kasih kepada ayah bundanya, memohon maaf atas kehilafan, kesalahan yang dilakukan selama 1 tahun ke belakang, juga kepada gurunya gitu. Dan mungkin ada siswa yang tidak berani kalau tidak ada momen gitu. Nah, jadi ada juga memang baru kali ini saya melihat anak saya berterima kasih dan meminta maaf. Nah, dari situ mengandung bawang langsung ibunya. Jadi karena memang sidang itu sendiri bukan hanya sidang, tapi memang sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Artinya dipersiapkan dalam arti kata bahwa siswanya diminta untuk mengintrospeksi gitu kan ya. Dan ini juga kan sebagai salah satu bagian dari salah satu hikmah dari menggembala juga Ustaz ya. Di mana menggembala itu kan ada 5 hikmah, pathfinding, directing, controlling, dan salah satunya adalah reflecting. Dia mencoba untuk merefleksikan dirinya sendiri ya. Bukan hanya dirinya sendiri karena sifat dia nilainya seperti ini, sikap dia terhadap dirinya sendiri, tapi juga sikap dia terhadap orang tuanya. Orang tuanya bagaimana dia dengan orang tuanya hubungannya, dan juga sikap dia terhadap society dan arti ini orang lain itu buru-buru gitu. Masya Allah. Jadi ini pembentukan seperti ini bukan hanya dilihat dari tadi harapan saja, tapi proses untuk mencapainya itu merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh sekolah untuk mendidik ini semua. Luar biasa, karena memang kita hanya bisa berdoa, berikhtiar. Kemudian ketika sudah ikhtiarnya maksimal, kan ikhtiar itu ada yang baru step 1 ya Pak Yogi, step 2. Nah, ini mah sampai gitu ya. Udah sampai jurus terakhir yang dikeluarkan gitu, ikhtiar terakhir, barulah kita bertawakal sama Allah gitu ya. Juga sudah memaksimalkan lah ya. Entah itu dari sisi gurunya, kemudian dari orang tuanya, dari lingkungannya, sistemnya dan lain-lain, barulah kita bertawakal kepada Allah, karena memang tadi ya menghasilkan insan yang mengeluarkan diri dari kegelapan menuju cahaya, dan kita tidak tahu cahaya yang akan muncul pada anak ini
apakah kalau lampu ya 1 watt dulu, 2 watt, 3 watt, 4, 5, 6, dan mungkin ada juga yang langsung 100 watt gitu ya, langsung terang gitu ya, terang benderang. Nah, ada juga yang dalam waktu dekat, mungkin juga ada yang di level selanjutnya, atau bahkan baru disadari saat berumah tangga mungkin ya, sudah bekerja dan lain-lain gitu. Tapi memang prosesnya kita jalani, prosesnya kita bareng-bareng gitu ya, sehingga mudah-mudahan cahaya ini memang benar-benar keluar gitu. Jadi memang kalau misalnya ada prosesnya tadi yang kata Pak Sofan, anak-anak yang memang oh iya di kelas 9 masih struggle nih, masih berjuang dengan harapan-harapannya, mungkin cahaya lampunya masih wattnya beberapa gitu, tapi sabar saja ya ayah bunda, karena proses ini perlu dijalani, perlu waktu, karena memang faktornya beda-beda ya datang ke semua anak itu ya. Ada yang ini sedang masa pubernya di kelas 9 mungkin, 7-8-nya sangat-sangat baik gitu ya, pubernya di 9, ada yang 7-nya baik, 8-9 lumayan rada-rada aktif gitu ya. Luar biasa tantangannya gitu. Jadi memang ada juga beberapa alumni yang ketemu saya gitu ya, mungkin Bapak Ibu guru juga kenal ya, di angkatan sekarang sudah kuliah semester 1 tingkat 1. Ibunya mengatakan seperti ini, "Bu, saya menitipkan anak saya di sini bukan hanya akademik, karena kalau akademik insya Allah saya percaya kepada anak saya yang luar biasa semangat belajarnya gitu ya, menuntut ilmunya, tapi saya ingin menitipkan pendampingan terkait dengan akidah dan juga akhlaknya gitu." Ada apa gitu bunda? Jadi dia sering mempertanyakan, kenapa perempuan sama laki-laki dalam Islam itu, laki-laki harus jadi imam, jadi menanyakan soal yang kritis ya, luar biasa gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke sekolah ini dengan ada proses pembelajaran briefing pengondisian pagi Pak Yogi, jadi wali kelas setelah ataupun sebelum al-masurat memberikan intermezzo, semangat pagi, briefing pagi. Itu tuh seperti anak panah yang kita luncurkan setiap pagi. Setiap pagi itu kan anak-anak nggak semuanya semangat ya. Betul. Ada yang gini kan bisa jadi di rumahnya terlambat bangun dimarahin orang tuanya. Gitu, ya. Ada juga yang bangun siangan belum sarapan, lemes gitu ya. Jadi kan beda-beda kondisinya. Ada juga mungkin yang rumahnya jauh, perjalanannya luar biasa. Jadi memang kita harus memberikan mengondisikan dalam start yang sama nih. Startnya harus bagus dulu Nah, gitu ya. semangat semuanya gitu. Nah, itu kita kasih treatment dengan cara memberikan briefing, intermezzo, inspirasi pagi di pengondisian pagi, di briefing. Udah gitu langsung di center sama al-masurat ya. Center al-masurat. Udah langsung ceng gitu ya. Gitu. Ceng aja tadi ya. Iya. Gitu Masya ceritanya ya. Allah. Supaya lebih menyenangkan untuk menghadapi hari itu. Iya, karena kalau kita berbicara soal pengkondisian nih, kalau kita bilang konsepnya Sekolah Islam Cendekia Muda nih, Ustaz Topan, Bu Ika, ketika masuk nanti ke level kelas 10, kelas 11, kelas 12, maka akan menghadapi perang fijar, akan menghadapi hilful hudud, di mana karakter itu akan dicemplungin nih untuk dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan bukan cuma membedain hak yang batil di hilful hudud itu, dia memperjuangkan, membela yang hak dari kebatilan, ikut terjun itu, dan itu umurnya umur SMA gitu kan, umur betul, SMA, sehingga ketika memang karakter ini menjadi sebuah harapan atau target yang ditentukan atau harapan yang dikuatkan, karena kita memang optimis nih bahwa putra-putri yang ada di SMP Islam Cendekia Muda ini selanjutnya akan menjadi tadi yang kata Bu Ika ya, di Minadhurumati Ilmu, dia akan membawa cahaya, cahaya meskipun 1 watt, tapi kalau yang itunya gelap itu akan jadi terang banget. Masya Allah. Luar biasa, sahabat Cendekia Muda, sebuah obrolan yang menarik dan semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, bahwa ketika kita mengambil hikmah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa fase SMP ini adalah ajari anakmu seperti di fase 7 tahun yang kedua itu seperti tawanan perang atau pembantu. Tapi siapa yang ingin menjadi tawanan? Siapa yang ingin pembantu? Tapi dengan pengkondisian yang menyenangkan atau pengkondisian yang baik, atau kita bantu mereka agar menjadi sosok yang disiplin, sosok yang berkarakter, sosok yang mengimannya kuat begitu,
insya Allah kita akan mewujudkan itu. Dan kami di Sekolah Islam Cendekia Muda, di SMP Cendekia Muda, saling bahu-membahu dengan orang tua untuk mewujudkan itu. Ya. Terima kasih Ustaz Sofwan, Sama-sama. terima kasih Ibu Ika. Sama-sama. Semoga ya sahabat Cendekia Muda, semoga pembicaraan kita bisa menjadi sebuah hikmah, bisa menjadi sebuah motivasi Amin. bagi kita semua. Dan kita tutup dengan hamdalah. Bu Ika. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan semoga sahabat Cendekia Muda semua selalu berada dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan dan kelancaran rezeki. Amin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.